Alhamdulillah, di malam Jumat perdana di tahun baru 2022, yang mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta adalah nas'alukallahumma al-istighala bima yuqarribuna ilaika. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-istighala, kesibukan. Apa aja bentuk kesibukannya? Ini kita kumpul di sini nih lagi disibukkan sama Allah. Ada gak yang malam Jumat santai? Ada. Ada gak yang malam Jumatnya sia-sia begitu aja? Ada. Ada gak yang malam Jumat nongkrong? Ada. Ada yang gak malam Jumat main catur? Ada. Ada gak yang malam Jumat main gitar? Ada. Tapi kesibukan mereka tidak mendekatkan diri mereka kepada Allah. Bukannya dekat malah jauh. Nah, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, buat modal kita kembali kepada Allah. Al-istighala bima yuqarribuna ilaika. Kita minta kepada Allah kesibukan buat diri kita yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Apa aja bentuknya. Dan salah satu doa yang diajarkan dan diwasiatkan oleh baginda Rasul kepada sahabatnya yang mulia Muaz bin Jabal, yaitu sebuah doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apalin nih. Apalin. Kata Nabi, siapa orang yang baca doa ini, la uhibbuka, aku pasti jatuh cinta kepadamu. Cintanya Rasul buat kita, insya Allah. Ini ada di dalam kitab Al-Hudan Nabawi wal Irsyadat Al-Muhammadiyah ila makarimil akhlaq wa mahasinil adabis sunniyah, buah karya Imam Al-Mufassir Al-Muhaddis Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin radhiyallahu anhu. Di sini dikatakan min wasayahu sallallahu alaihi wasallam, dan di antara wasiat baginda Rasul. Rasul kalau wasiat doa yang cakep-cakep. Kalau kita wasiatnya apaan? Dunia. Wasiat kita yang kita titip ame anak bukan hal akhirat, tapi hal dunia yang hina, yang sementara doang. Lihat bagaimana hinanya dunia, sementaranya dunia, habis begitu aja. Korban Semeru tuh saudara-saudara kita. Sekali meletus habis. Itu belum isi perut bumi, wa akhrajatil ardu athqalaha. Belum semua perut bumi Allah keluarkan, baru gunung doang meletus. Kocar kacir kita, yang nggak pernah azan, yang nggak pernah nyebut Allah, Allahu Akbar. Kata Allah, mau kemana? Dulu waktu masih sehat kemana? Berbuat taat atau berbuat maksiat, mendekat diri kepada Allah atau menjauhkan diri kepada Allah. Padahal Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim.
Kata Allah, Nabi ibadi, kabarkan kepada hambaku, anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku, kata Allah, al-ghafur ar-rahim, zat yang maha pengampun dan yang zat yang maha penuh dengan kasih sayang. Allah udah kabarin. Di dalam Al-Quran tuh Allah udah kabarin. Hambaku Tuhanmu Allah Al-Ghafur, maha pengampun dari setiap dosa dan noda maksiat yang pernah kita lakukan. Selama kita mau beristighfar, kembali kepada Allah, taubat, pasti Allah berikan ampunannya, pasti Allah berikan kasih sayangnya. Tapi setelahnya Allah kabarin juga, kalau aku maha pengampun dan maha penyayang, kabarkan juga kepada hambaku, anna azabi huwal azabul alim. Kasih kabar tuh buat mereka semua hamba-hambaku yang mereka berani bermaksiat di atas bumiku. Anna azabi huwal azabul alim. Sesungguhnya siksaku, azabku, murkaku, huwal azabul alim. Azabnya Allah, murkanya Allah, siksanya Allah, marahnya Allah luar biasa dahsyat buat hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Tinggal pilih, mau taat dapat ampunan dan cinta kasih sayang Allah, atau berani berbuat maksiat tunggu murka siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara wasiat baginda Rasul Al-Marwiyah an Mu'az ibn Jabal radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh sahabat baginda Rasul yang bernama Mu'az bin Jabal. An Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'az, inni la uhibbuka, usika ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang belum ngamalin, yuk amalin. Yang belum baca, yuk baca. Wasiat Rasul terhadap sahabatnya Mu'az bin Jabal. Qala li Rasulullah, berkata kepada saya, kata Mu'az. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? Ya Mu'az, wahai Mu'az. Tuh, Rasul tuh kalau sayang sama sahabatnya dikasih wasiat, dikasih amalan, dikasih doa, dikasih wiridan, dikasih ilmu. Tuh, betul gak? Kita jadi orang tua sayang sama anak apaan? Jangan cuman kasih dunia, jangan cuman dikasih duit, kebutuhan mereka terpenuhi. Jangan, lebihkan, doain buat mereka, ajarkan Al-Quran, ajarkan Al-Hadis, ajarkan ilmu-ilmu agama. Tuh dia keberuntungan buat kita sebagai orang tua. Ntar kan nanti bakalan tua nih, kita bakalan tua jadi orang tua. Nah, nasehatin buat anak-anak kita. Apa wasiat baginda Rasul kepada Mu'az? Wahai Mu'az, inni la uhibbuka, sesungguhnya aku akan jatuh cinta kepadamu. Sungguh aku akan cinta kepadamu. Berarti siapapun orang dari umat baginda Rasul mengamalkan ini amalan, mengamalkan ini bacaan, akan mendapatkan cinta dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis kalau kita cinta Nabi Muhammad itu mah biasa. Yang luar biasa, Nabi Muhammad cinta kepada kita. Amalin nih, insya. Jadi kan ada manfaat jika kita ngaji, ya.
Kalau kita ngaku cinta Nabi Muhammad itu mah biasa. Tapi yang luar biasa adalah Nabi Muhammad cinta kepada kita. Kayak orang hadir majlis atau pengajian atau semacam apalah acara sampai malam. Bagus tuh, menunjukkan bahwa dia cinta Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad akan melihat dirinya nanti subuh. Dilihat tuh dirinya, mana nih orang-orang yang ngaku cinta kepada aku. Akan aku berikankah cinta ini untuk dia? Dilihat besoknya. Dilihat kesehariannya. Sholatnya diliatin. Betul gak? Amalan-amalan sunnahnya diliatin. Oh, kalau benar dia ngelakuin, insya Allah dia cinta Nabi Muhammad. Sebaliknya pun Nabi Muhammad akan cinta kepada dia. Alhamdulillah. Usika ya Muaz, aku berwasiat kepadamu wahai Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan sampai engkau tinggalkan tuh. Nabi pesan banget tuh wanti-wanti, jangan sampai engkau tinggalkan wahai Muaz fi duburi kulli salatin, di ujung dari salat kita. Ada yang bilang ujung salat kita sujud, maka dibaca pada sujud terakhir, karena sujud adalah tempat kita berdoa dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu. Paling dekat aqrabu ma yakunu bi 'abdi indallah fahuwa sajidun, aqrabu ma yakunu bihil 'abdu indallah fahuwa sajidun. Paling dekatnya posisi seorang hamba kepada Allah Tuhannya ketika dia sujud. Kata Nabi, fa'aktsiru fihi du'a, di situ banyakin doa. Makanya kalau ada kita jadi jamaah nih, berjamaah, pas sujud terakhir imamnya rada lama, berarti dia ngamalin apa yang menjadi sabda Rasul, panjangin, banyakin kita punya doa ketika kita sujud. Cuman jangan lama-lama juga. Mau jadi imam jemaah sampai setengah jam kagak bangun. Lah, jemaah was-was suuzon jadinya burung sangka, ya mati-mati dari imam. Jangan. Kalau mau lamaan silakan di pas sholat tahajud kita di malam hari. Di sholat hajat kita di malam hari, semuanya kucurin doa, curhat abis-abisan ame Allah. Orang manusia aja curhat ame manusia, berani, boleh, bisa. Masa curhat ame Allah kagak bisa. Teteskan kita bakat min khasyatillah, salah satu mata yang tidak akan mendapatkan murka dan siksa Allah. Dibilang ainani bakat min khasyatillah, dua bola mata yang keluar dari bola mata tersebut air mata karena takut akan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bacaan doanya? Nah, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca di setiap akhir sholat kita, baik dalam keadaan sujud atau pas tahiyat akhir. Innaka hamidum majid. Baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau dalam keadaan sujud terakhir, subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali, baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau ulama nambahin banyak lagi. Allahumma rzuqni husnal khotimah. Apa lagi? Abi biasa amalannya ihdinas siratal mustaqim. Apa lagi? 7 kali apa lagi?
Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Udah. Banyakin udah doa apaan aja dah. Banyakin. Kalau kita bisa bahasa Arab sebut pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indonesia. Ya Allah panjangin umur gue, jangan kata. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya dalam hati aja udah, dalam hati lamain. Minta apa aja udah, bayangin semua wajah anak kita, ntar keturunan kita, udah bayangin semuanya. Insya Allah pada saat itu doa kita diijabah, digabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Baca doa ini di akhir ujung sholat kita. Baca jangan sampai kagak. Apa yang dimaksud Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku, ya Allah tolong aku. Ala syukrik, ala dzikrika, atas ingat kepadamu. Apa maksudnya? Di sini dikatakan hadza yashmulu jami'al ibadatil qauliyah min tilawatil Qur'an wat tasbihi wat tahmidi wat takbiri wat tahlili was salati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wad du'ai wat tsana'i alaihi subhanahu. Jadi kalau kita minta Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah tolong aku, ya Allah bantu aku untuk selalu ingat kepadamu. Maksudnya apa? Nanti Allah mudahkan lisan kita, ibadahnya ibadah qauliyah. Ibadah qauliyah, lisan, zikir. Oke? Zikir mengingat kepada Allah, ntar Allah bikin lisan kita enteng buat apa? Buat baca Al-Qur'an. Buat baca tasbih, buat baca tahmid, buat baca takbir, buat baca tahlil, buat salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat kita doa dan muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang susah banget sholawat, demennya nyanyi, suruh baca doa nih. Lo baca dah tiap ujung sholat lo, Allahumma inni ala dzikrika. Ntar pada saat itu Allah bantu lisannya buat enteng sholawat dan salam, buat enteng baca Al-Quran, buat enteng ngafalin Al-Quran, buat enteng muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada orang susah banget baca Quran tuh, nggak mau aja dah. Nah baca nih Allahumma inni ala dzikrika, ntar dientengin kita punya lidah, lisan enteng buat baca Quran, buat doa, buat baca sholawat dan ibadah qauliyah lainnya. Insya ala dzikrika yang pertama. Yang kedua wa syukrika, kita minta tolong kepada Allah supaya kita bisa terus bersyukur kepada Allah. Apa maksudnya? Apa maksudnya bersyukur? Di sini dikatakan hada yashmulu jami'al ibadatil amaliyah. Ini mencakup ibadah amaliyah badan. Wat ta'at al fi'liyah, dan perbuatan taat yang kita lakukan. Qala ta'ala i'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Maksudnya apaan? Dia nggak mau ibadah, udah dikasih nikmat Allah banyak, dia nggak mau ibadah. Banyak gak? Banyak tuh orang yang liburan tuh lupa ame Allah udah, padahal nikmat sehatnya dari mana? Dari Allah. Nikmat rezeki berlimpah dari mana? Dari Allah. Karena dia lupa baca doa, minta kepada Allah, minta tolong, akhirnya susah, nggak bisa bersyukur. Kata Allah wa qalilun, dan sedikit min ibadiyasy syakur, dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maksudnya apa? Ibadah fi'liyahnya, ketaatan fi'liyahnya dia nggak lakuin. Na'udzubillah min nggak bersyukur tuh. Ramadan badan sehat, badan kuat, kondisi sehat, nggak puasa,
berarti dia nggak bersyukur. Karena yang dimaksud syukur di sini minta kepada Allah adalah syukur untuk menjalankan ibadah fi'liyah dan taat al-fi'liyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa husni ibadatik, dan baiknya ibadah kita kepada Allah. Apa yang dimaksud ibadah yang baik? Dikatakan di sini hada yashmulu jami'al ibadatil qauliyah wal amaliyah, gabungan nih antara ibadah qauliyah, ucapan zikir, wal ibadah al fi'liyah, ibadah fi'il, kerjaan. Wa husnuha huwa an takuna an huduril qalbi musyahidan aw muraqiban lillahi ta'ala kama jaa fi hadisi Sayyidina Jibril fa akhbirni anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ibadah yang baik apa ibadah yang baik? Ibadah yang baik adalah gabungan antara ibadah qauliyah dan ibadah fi'liyah. Kalau sudah ibadah qauliyah dan fi'liyah bergabung, di dalam kitab ini dikatakan an huduril qalbi, maka akan hadir di dalam hati apaan? Al ihsan. Apa ihsan? Artinya baik. Artinya ihsan apa? Kebaikan. Apaan? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi setiap kita berbuat baik, kita yakinkan Allah melihat, kita melihat Allah. Coba tuh dicoba. Tiap ibadah Allahu Akbar, kita melihat Allah. Tapi kan susah ya. Susah. Kata ulama, fa in lam takun tarahu, kalau kalian nggak bisa memandang Allah, nggak bisa melihat zat Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah, fa innahu yaraka, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Insya zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau sudah kita punya ini semua, zikir pakai lisan, syukur pakai ibadah badan, ihsan kita hadirkan bahwa setiap perbuatan kita akan dinilai, dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.